Kembali lagi bersama kami Pose Podcast Sejarah. Aku Angeliki absen 4. Aku Clarissa absen 10. Aku Jasmine absen 17. Aku Fernanda absen 14. Kita mau bahas apa ini? Jadi kita mau bahas demokrasi terpimpin. Nah, kita bakal bahas subbabnya tentang apa? Dinamika politik. Ya, betul benar sekali. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dinamika politiknya, kita bakal cari tahu dulu nih, gimana kok dari demokrasi liberal kita bisa berganti ke demokrasi terpimpin. Nah, awalnya presiden kita yaitu Pak Soekarno itu melihat nih bahwa demokrasi liberal tuh sosial politiknya tuh nggak stabil. Jatuh bangun kabinet, partai-partai saling menjatuhkan, dan di sana tuh saat itu Dewan Konstituan itu gagal melakukan tugasnya. Akhirnya Pak Soekarno itu pengen ada perubahan dalam sosial politik biar makin stabil. Nah, beliau mengemukakan pendapat yaitu tentang demokrasi terpimpin. Nah, ini ada beberapa upaya Pak Soekarno untuk mengganti dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Yang pertama, yaitu tanggal 6 Mei 1957, beliau membentuk Dewan Nasional. Nah, jadi Dewan Nasional bersama Pak Soekarno itu membahas usulan tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 2 adalah tanggal 19 Februari tahun 1959, Pak Soekarno menyampaikan keputusan kepada DPR dan Dewan Konstituante untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena saat itu kita masih memakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, lalu setelah itu Dewan Konstituante mengadakan voting sebanyak 3 kali. Tapi dari 3 kali voting itu tetap kalah terus, nggak ada yang menang untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses rapat yang akhirnya untuk selamanya karena tidak dilanjutkan karena ada beberapa fraksi yang tidak ikut rapat. Nah, saat itu, politiknya tuh genting banget, konflik antar partai politik, lalu pokoknya banyak pemberontakan gitu. Nah, akhirnya Nasution selaku pemerintah itu mengeluarkan larangan untuk tidak boleh melakukan kegiatan politik. Tanggal 3 Juli 1959, Insinyur Soekarno melakukan rapat bersama beberapa orang penting untuk membahas langkah ke depannya nih, Indonesia mau digimanain. Dan akhirnya mendapat hasil bahwa mereka ingin memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan puncaknya itu adalah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Isinya apa dia? Nah, isi dekret presiden itu adalah yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, lalu Pak Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPRGR. Apa itu DPRGR? Nah, DPRGR itu DPR gotong royong, kabinetnya itulah. Dan beliau juga membentuk satu organisasi lagi yaitu MPPR. Nah, itu adalah cerita awal mula demokrasi terpimpin. Iya. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi kekuatan politiknya. Nah, kekuatan politik pada masa itu kira-kira dikuasai oleh siapa? Pak Soekarno. Ya, benar, Pak Soekarno. Pak Soekarno itu mempunyai kekuatan politik yang sangat besar gitu ya guys, karena Pak Soekarno sebagai pemimpin di masa demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu Pak Soekarno itu mengeluarkan sebuah gagasan politik bernama Nasakom. Komunis itu kayaknya. Iya, benar banget, komunis. Itu nasionalis, agama, dan komunis. Jadi Nasakom ini itu menjadi pedoman dari 3 pilar utama politik di Indonesia. Yang pertama ada Partai Indonesia Party, itu partai nasional. Kemudian ada Partai Syarikat Islam,
yaitu Partai Agama dan juga Partai Komunis Indonesia, yaitu Partai Komunis. Nah, karena mungkin ada beda paham antara Pak Soekarno dan Pak Hatta tentang pandangan tentang komunis ini, Pak Hatta itu menjadi mundur dari kursi wakil presiden pada kala itu. Dan setelah Pak Hatta mundur, Pak Soekarno tuh jadi semakin otoriter gitu. Nah, setelah itu PKI itu menumpangi Pak Soekarno atau dalam tanda kutip Ngintili. ya ngintip Numpang tenar. dengan menyanjung-nyanjungkan nasakom karena ada komnya itu komunis. Iya. Oh, satu Iya. itu ya. Idea gitu ya, satu ide gitu Ya benar banget. Jadi Partai Komunis Indonesia ini sangat mengintili ya, jadi istilahnya mengintili Pak Soekarno, dan mereka juga sempat terhindar dari pembubaran partai yang dilakukan dengan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Dan salah satu yang dari isi penetapan itu adalah Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Padahal pada saat itu PKI itu udah pernah memberontak di Madiun pada tahun 1948. Tapi karena begitu dekat dengan Pak Soekarno, akhirnya PKI terbebas dari pembubaran. Ya, anak emas soalnya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Dan kemudian Pak Soekarno juga membentuk kabinet bernama Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini tuh berlandaskan nasakom itu sendiri, tapi ternyata ditentang oleh beberapa pihak. Yang pertama ada pihak golongan Islam dan juga TNI. Nah, karena ini ditolak, akhirnya nggak jadi ada ideologi komunis di pemerintahan. Oleh sebab itu, Pak Soekarno meminta maaf kepada PKI dengan cara memberikan anggota-anggota PKI ini jabatan di organisasi-organisasi besar seperti DPR-GR, lalu ada MBPR dan beberapa organisasi lainnya. TNI itu berusaha untuk menyeimbangi PKI, tapi masih gagal. Dan PKI itu semakin besar, semakin tinggi. Kemudian TNI juga menemukan adanya dokumen rahasia dari PKI. Nah, dokumen ini tuh berisi tentang rencana perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Tapi pada saat itu Presiden Soekarno sedang sibuk mengenai konfrontasi Malaysia yang menyebabkan isu ini itu cuma dianggap isu yang tidak begitu besar, dan akhirnya diselesaikan dengan cara musyawarah dengan memanggil beberapa anggota partai lainnya, yang akhirnya PKI bebas dari tuduhan dan pembubaran. Dan malah pada partai lain oleh PKI diserang secara politik, yaitu Partai Muda, yang akhirnya malah dibekukan oleh Presiden Soekarno. Nah, jadi gitu guys, peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, selain itu di masa ini tuh juga ada masa-masa pembebasan Irian Barat. Ya, Nah, jadi sejak dari dulu itu kan Irian Barat emang sudah wilayah RI, tapi Belanda itu masih nggak rela gitu loh ngasih Irian Barat. Nah, jadi itu banyak banget cara yang dilakukan Indonesia buat merebut kembali lah istilahnya. Nah, yang pertama tuh diplomasi internal. Nah, dia tuh ada buruhnya mogok kerja supaya bangkrut lah perusahaannya. Terus melarang maskapai Belanda terbang, terus menasionalisasikan Bank Sentral yang sekarang Bank Indonesia. Terus juga ada melarang berbahasa Belanda dan memutus hubungan diplomatik juga antara Indonesia dan Belanda. Tapi itu semua yang dilakukan itu gagal. Terus habis itu karena gagal, Indonesia melakukan diplomasi secara eksternal. Nah, Indonesia menyampaikan ke PBB itu ditolak. Terus
Indonesia mencarilah yang lain ke KAA, Konferensi Asia Afrika. Nah itu tanggapannya bagus tuh. Didukung banget ya. Iya, sangat didukung. Tapi masih aja PBB nolak. Oh. Nah, karena semua itu gagal, akhirnya Indonesia memutuskan untuk perang, apa ya istilahnya, secara militer gitu. Oke. Nah, Indonesia tuh mencari bantuan senjata ke blok barat, namun ditolak. Terus juga mencari ke blok timur atau Uni Soviet itu. Nah, terus di dalam militer ini ada yang namanya Trikora, Oh, Tri Komando Rakyat, yang isinya adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkanlah sang merah putih di Papua. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negara kita. Nah, mobilisasi umumnya itu dengan cara Komando Mandala. Nah, Komando Mandala ini dipimpinnya oleh Soeharto. Yang dilakukan Soeharto, strategi-strateginya ada 3. Yang pertama, infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Nah, sebelum Komando Mandala ini dilaksanakan, Indonesia tuh udah nyusup gitu ke Irian Barat, tapi ketahuan sama Belanda, terus ditembakin pasukannya. Salah satunya Yosudarso itu ya? Ya, Yosudarso yang dari Salatiga itu mati, gugur. Nah, habis itu karena itu terus Belanda menganggapnya meremehkan gitu. Terus dilakukanlah itu infiltrasi yang beneran. Terus menang dia. Nah, berhasil menguasai kota Tanjungan. Nah, karena hal ini terus dilirik tuh sama PBB. Selain itu juga si Amerika Serikat dan Uni Soviet itu menekan Belanda gitu, biar menyelesaikan masalah ini, soalnya mereka nggak mau keseret-seret juga. Nah, habis itu jadilah perjanjian New York. Dengan masalah ini tuh PBB salah satunya caranya membentuk UNTEA. Nah, terus jadinya berhasil lah UNTEA. Terus PBB menyuruh Indonesia tuh jadi harus mengadakan PEPERA. Apa itu PEPERA? PEPERA itu penentuan pendapat rakyat. Nah, kayak voting gitu lah. Nah, ini PEPERA itu sempat ketunda. Terus habis itu udah dilaksanakan, diawasi oleh Fernando Ortiz atau siapa gitu. Nah, udah hasil PEPERA disampaikan ke PBB. PBB menyetujui, ya sudah, kembalilah Irian Barat. Oh ya, tadi kan Fernanda kan sempat bantu menyinggung dikit lah tentang konfrontasi Malaysia. Nah, sekarang aku mau bahas nih konfrontasi Malaysia ini. Konfrontasi Malaysia ini berawal dari Perdana Menteri Malaysia yaitu Tengku Abdul Rahman. Dia tuh pengen bangun yang namanya Negara Federasi Malaysia, karena saat itu kan tanah Malaya ya atau Malaysia itu sudah diduduki Inggris, jadi kayak didukung banget gitu loh untuk bikin negara federasi. Namun hal itu ditantang oleh Filipina dan Indonesia. Kalau Filipina sih berpikir Sabah, salah satu daerah yang pengen dijadiin negara federasi Malaysia kan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Tapi Filipina merasa Sabah itu kan tanah yang memiliki nilai historis oleh Sultan Sulu, jadi dia menentang gitu loh ya. Sementara Indonesia, jika Malaysia membuat negara federasi Malaysia, itu bikin kayak
apa ya, penjajahan modern. Karena kalau negara federasi itu kan kayak punya peraturan sendiri-sendiri lah setiap daerahnya. Jadinya negara Indonesia tuh takut kalau apa negara federasi itu kan mau jadi adu domba. Jadinya penjajahnya rempet lah ke Indonesia. Jadi Indonesia takut. Akhirnya diadakan yang namanya Mapilindo Malaysia, Filipina, Indonesia yang dilakukan pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya menghasilkan yaitu namanya Deklarasi Manila, Perjanjian Manila dan Komunike Bersama. Nah, setelah Mapilindo itu kepala negara itu tuh meminta bantuan sama PBB. Akhirnya dibantu oleh Sekjen PBB dan waktu itu tuh dipimpin oleh sama seseorang gitu. Tapi dimulai itu tanggal 14 September 1963 untuk mengetahui gimana sih pendapat rakyat-rakyat Sabah, Sarawak kayak gitu-gitulah, Kalimantan Utara tuh pengen nggak sih kamu dijadiin negara federasi Malaysia. Tapi sebelum selesai itu tugasnya PBB, 16 September 1963 negara federasi Malaysia itu sudah memproklamasikan untuk merdeka. Jadinya kayak Indonesia, kok kamu meremehkan nih PBB kayak gitu loh. Akhirnya setelah itu Soekarno mengatakan bahwa wah, PM Malaysia atau Tengku Abdul Rahman tuh melakukan act of bad faith, ya pokoknya artinya aksi yang jelek gitulah. Akhirnya banyak banget tuh yang protes di kedutaan Inggris untuk Indonesia. Tapi di Malaysia tuh juga banyak banget yang protes di kedutaan Indonesia untuk Malaysia. Akhirnya karena hal ini tuh semakin runyam ya, akhirnya tuh banyak negara yang interest atau apa ya, tertarik banget, yaitu salah satunya Amerika Serikat, Jepang dan Thailand. Akhirnya dari situlah diadakan pertemuan di Thailand, di Bangkok, dari 3 negara tersebut. Tapi ini si PM Malaysia ini nggak pernah datang, jadinya akhirnya ya masalahnya nggak selesai. Terus karena nggak selesai, Indonesia hanya membentuk yang namanya Dwikora atau Dwi Komando Rakyat yang berisi yaitu kalau nggak salah ya perhebat pertahanan Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat Singapura, Sabah, Manila, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia kayak gitu. Nah, setelah itu kan udah punya banget tuh. Tapi ada yang bikin lebih puncaknya lagi, yaitu Malaysia dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kayak gitu. Wah, Jadi kayak iri gitu, masa ini tuh Indonesia tuh udah mengirim tim Garudanya ke luar negeri lah, Malaysia tuh ngapain gitu. Akhirnya Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965, di saat itulah Indonesia keluar dari PBB dan tepat itulah Malaysia diterima menjadi Dewan Keamanan PBB itu. Nah, karena Indonesia keluar dari PBB, akhirnya kalau kalian tahu di demokrasi terpimpin itu ada politik mercusuar. Politik mercusuar ini tuh kayak bangun infrastruktur negara gitu. Salah satunya Senayan yang dikenal sekarang Gelora Bung Karno. Nah, Gelora Bung Karno ini awalnya kan pengen dibikin untuk Asian Games, tapi karena Indonesia keluar dari PBB, akhirnya kan Indonesia gabung sama yang namanya NEVO. NEVO itu isinya negara sosio komunis. Nah, disitulah Indonesia mengetuai dan mengadakan yang namanya pesta olahraga juga, tapi kan Asian Games, namanya NEVO. NEVO. Nah, setelah itu karena ini kan ya udah, karena udah pisah, Indonesia udah gabungnya sama NEVO, udah nggak gabung sama PBB, akhirnya Indonesia kehilangan satu forum untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Jadinya sampai saat itulah belum selesai. Tapi waktu itu kalau nggak salah sampai Orde Baru kayaknya tuh baru gabung lagi sama PBB dan memperbaiki hubungannya dengan Malaysia. Gitu. Oke guys, itulah penjelasan dari kita tentang demokrasi terpimpin. Maaf jika ada Salah-salah ya.
dan Kita- ribet-ribet. Bener Semoga banget. kalian mengerti. Amin. Semoga Paham. Amin juga. Oke, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Terima kasih. Terima kasih. Dah.